Waalaikumsalam warahmatullahi wahidah Husain. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah, nyaman. Wahidah Husain. Waalaikumsalam kreatif kerja Masya Allah. Ada mau ampih minum Waalaikumsalam Julian. Insyaallah. Ntar dulu. Legowo. Waalaikumsalam Legowo. Palembang hadir Legowo. Oh, orang Palembang kah? Palembang. Bisa, alhamdulillah, berkah, sehat, amin ya rabbal alamin. Inggih lagu, terima kasih doanya. Ya. Waalaikumsalam NTTSR. Masya Allah. Waalaikumsalam. Lanjut. Malaysia hadir, amin. Masya Allah, Malaysia. Add aku. Wah, kapan apa ini? Siapa ini? Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Pagi, selamat kerja masalah Chandrawati ya. Iya. Muhammad Supriyadi Al-Ashar, Masya Allah. Ustadz, terima kasih hadir, Masya Allah. Katingan hadir, Masya Allah. Jangan suujan, non lah, enggak. Jangan husnujan, kita suujan aja. Fadal.
Kawakah guru dimakan biaya waktu kada haram jala. Kalau biawak kadal padang pasir boleh. Kadal pasir itu beda dengan kadal kita di sini. Dia ada kalau di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua itu disebutakan ada namanya kadal gurun itu halal. Kalau kadal kita kada halal. Kadal gurun itu ada yang halal. Cari di dalam kitab Munjid. Tapi kalau di dalam kitab Fathul Mu'in disebutakan kadal itu ada yang haram. Apa isi daripada syahadat tersebut? Mohon penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Syahadat itu berisinya kandungannya ada 50 akaidul iman. 50 akaidul iman, 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala, 20 yang mustahil bagi Allah Ta'ala, 1 yang harus bagi Allah Ta'ala, 4 yang wajib bagi Nabi, 4 bagi Rasul, mustahil 4, 1 yang harus. Jumlahnya 50 akaidul iman. Maknanya la ilaha illallah itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi ma'adahu. Itu maknanya la ilaha illallah itu menunjukkan kekayaannya Allah Ta'ala dan berhajat setiap makhluk itu kepada Allah Ta'ala. Baik bergeraknya, berdiamnya, melihatnya, mendengarnya, semuanya berhajat kepada Allah Ta'ala. Karena seluruh alam ini kenyataan daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ dulu. Kebanyakan kita menjelaskannya. Guru ngaji sampai nangis ulun. Apa tuh mengaji sampai nangis? Guru Sukabumi Jambar hadir. Saya sudah 11 tahun sendiri. Suami sudah almarhum Biang Wa Chandrawati. Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan ketabahan. Ya, artinya syahadat itu bersaksi semua diadakan sebab Allah ya. Semua ini adalah kenyataan daripada syahadat itu sendiri. Karena makna la ilaha illallah itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi ma'adahu. Arti berhajat itu dari tidak ada diadakan, dari ada lalu mengadakan. Semuanya berhajat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Taala. Artinya ada nikmat ijad lawan nikmat imdad namanya. Nikmat dijadikan, setelah itu imdad, terus menerus bertakluk dengan sifatnya Allah Ta'ala. Bertanya mimpi setelah saya melakukan istikharah, tapi saya bingung dengan mimpi itu juga. Nah, mimpinya apa itu? Pian istikharah itu minta apa? Minta pilihkan apa itu maksudnya? Amboy, waalaikumsalam. Guru, apa amalan keluar pada rumah? Mohon petunjuknya. Baca aja bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu sudah paling lengkap sudah. Kalau orang itu mengucapkan la ilaha bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu ada ikhtiarnya yang diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah lengkap sudah bacaannya itu. Rasulullah adalah penghulu segala makhluk, Sayyidul Kaunain. Sayyidul Kaunain. Bahadur, Masya Allah, terima kasih doanya Pak Ustadz buat almarhum suami saya. Masya Allah, mudah-mudahan pian diberikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan diberikan lagi jodoh yang lebih baik. Guru, bacaan salat biasanya hanya Al-Fatihah. Kayak apa salatnya? Sah hukumnya salatnya? Ya, orang yang tidak bisa bacaan pun tidak apa-apa. Kalau misalnya orang itu baru masuk Islam lalu dia tidak baca apa-apa, tidak apa-apa. Tidak baca apa-apa. Nah, sambil belajar. Kalau orang bisanya baca Fatihah saja, baca aja Fatihah itu. Sah kau salatnya? Sah hukumnya. Junaidi. Ada yang mengatakan membicarakan tentang tasawuf lebih baik daripada salat 5 waktu. Keduanya kada bisa dipisahkan. Dalam beribadah itu perlu kita bertasawuf, membersihkan hati kita. Tetapi kalau kita tidak salat 5 waktu, berarti kita melanggar perintah kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang nyata yang wajib itu adalah perintah salat 5 waktu. Sedangkan menuntut ilmu itu wajib bagi keperluan bagi kita yang wajib bagi kita. Dalam artian misalnya ilmu itu wajib bagi kita, maka wajib menuntutnya. Adapun ilmu tasawuf itu adalah ilmu adab zahir dan batin kita ketika kita melaksanakan ibadah itu. Wallahu alam. Kenapa di Al-Quran itu terjemahnya kata kami menciptakan dan kada aku menciptakan? Itu namanya kalau dalam bahasa Arab namanya li ta'zim. Lalu Pak Irti naik ke atas panggung. Kami atas nama Pak Irti. Nah, kami itu maksudnya li ta'zim.
kami atas nama kepala desa, kami atas nama, itu namanya li ta'zim. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, kami jar Allah Ta'ala yang menurunkan, maksudnya dia li ta'zim namanya. Kalau bahasa Arab itu adalah, namanya kalimat itu adalah li ta'zim, untuk membesarkan. Nah, assalamualaikum pihak selalu, amin ya rabbal alamin. Pian soneta, tasawuf tanpa fikih ya gila. Fikih tanpa tasawuf ya keras. Karena pokoknya tunai kewajiban kita itu. Ya alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi amin barabai. Masya Allah. Ikut ngaji pengajian pian. Masya Allah. Mama Usup, Mama Usup. Masya Allah. Junaidi ingin terima kasih. Belajar dulu, sempurnakan ilmu zahir dulu. Ilmu fikih disempurnakan yang wajib. Puasa, belajar ilmu puasa. Sembahyang, belajar ilmu sembahyang. Yang wajib hendak sembahyang itu berwudu, belajari ilmu wudu wajib itu. Nanti setelah sempurna yang zahir, ilmu fikih, nah baru belajar lagi masalah ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu tasawufnya belajar. Batakun guru, kalau kita salat ucapin salam ke kanan, ke kiri, apa kita salami guru? Kada perlu kita salami. Hingga balasan salam itu orang yang di sebelah kanan tuh mengucap assalamualaikum itu balasan salamnya. Kalau di dalam ilmu fikihnya, di dalam kitab apa namanya, Fathul Mu'in juz pertama. Ini afwan guru, amin barabainggi same-same. Rahmatullahi wabarakatuh. Iblis, masya Allah, dari Tuban. Waalaikumsalam wahyu hidayat. Wahyu hidayat. Waalaikumsalam warahmatullah. Santai aja kita nah. Santai selalu. Selalu santai. Sehat selalu guru Enggi, sama-sama doanya. Sama-sama Adamnya Riyadi Neksen, sama-sama masya Allah. Ma'rifat tertinggi ada amalan zikir, sedekah, mengasihi, menyayangi. Iya benar itu. Amalan ma'rifat tertinggi adalah kembali kepada ketaatan. Raja Wali, masya Allah, Raja Wali. Raja Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja Wali, masya Allah antum. Ma ma'nal wasail hukmul qasaid. Apa pian menulis itu pian bisa tuh artinya. Guru ulun belajar wadah guru mursyid tapi tak dapat guru wahdatul wujud. Nah apa tuh, tapi tak dapat guru wahdatul wujud, boleh kada belajar wadah sidin, apanya itu? Guru ulun belajar wadah guru mursyid tetapi tak dapat guru wahdatul wujud, boleh kada belajar wadah sidin. Maksudnya wadah sidin yang mana? Guru mursyid itu umum aja, yang kada umum itu adalah murabi mursyid yang tidak umum. Kalau mursyid itu umum aja. Kalau kita mengambil guru secara khusus namanya murabi mursyid. Kalau mursyid itu umum aja gurunya. Guru ngaji itu mursyid, guru madrasah ya mursyid. Mursyid artinya orang yang menunjukkan kebaikan. Kalau di bidang agama itu mursyid namanya. Tapi kalau orang tuh murabi mursyid, nah itu berarti kita tuh murid khusus. Dari pagi hujanlah. Ulun dari Masya Kulaan, masya Allah. Kada mesti jua nune inggi. Wahdatul wujud itu sudah panas, salatnya enggak mau nampak ke orang-orang, enggak mesti. Inggi enggak mesti. Enggak mesti. Karena wali itu begawi aja, bisa ada yang begawi, ada. Karena pandangan batin mereka lah yang berbeda. Hendak sembahyang di tengah orang kah? Hendak sendiri kah?
Itu kada mesti. Oh, orang ini panah harus sembahyang di rumah, ndak juga. Malah orang yang seperti itu sifatnya tawadu kadang-kadang. Karena irsyad itu diberikan nonlah ketika seseorang itu mencapai ma'rifatullah. Disitulah dia akan mendapatkan hak dia, dalam artian mendapatkan hal keadaan dia. Jadi kalau kita kada sampai ke situ kada bisa. Makanya wali itu ada yang ketujuh di hutan, yaitu hal dia. Karena waktu diberikan itu dia seperti itu, diberikan halnya seperti itu kepinginnya. Cenderungnya seperti itu. Ada juga nang wali itu istiqamah aja beribadah seperti orang biasa aja, ada dia itu seperti orang biasa. Nah banyak, jadi kada bisa kita itu mengatakan wali ini misalnya kada mau menampakkan ke orang-orang. Ada dia itu menampakkan, bahkan wali itu ada menampakkan kemarahannya dengan orang, saking dia itu menutupi kewaliannya seperti itu. Bahkan ada orang terkenal kelihatannya bakhil orang itu, ada yang kelihatannya seperti pemabuk tetapi dia tidak mabuk. Seperti itu. Jadi wali itu kadang-kadang dia menutupi kewaliannya itu dengan berbagai macam cara. Ada bisa misalnya berdiam dalam hutan, ini wali, ndak bisa juga tidak bisa wali dia. Jadi hal keadaan itu nanti diterima. Hal itulah keadaan hal itu ima dari gurunya, asalnya asar daripada gurunya, atau dia memang mendapatkan waridnya seperti itu. Jadi kada bisa kita itu mengatakan ini itu kayaknya waridnya yang datang. Jadi ada yang memang diletakkan untuk meluruskan umat, ada yang memang dia itu khusus berdiam menyembunyikan dirinya. Nah, nanti wali itu ada yang diberikan wilayah, ada yang tidak diberikan wilayah. Kalau yang diberikan wilayah dia memang harus timbul, harus masyhur dia, karena memang wilayahnya harus diberikan wilayah. Ada yang tidak diberikan wilayah, dia mastur saja dengan kewaliannya. Karena memang tidak dibebani oleh wilayah dia, seperti itu. Amin. Wahdatul wujud itu. Hakikat salat Jumat apa guru? Kenapa khatib dan Bilal selalu mengatakan sidang Jumat yang kalau berbicara hakikat itu semuanya sama kalau berbicara hakikat. Kalau pian berbicara kenapa khatib dan Bilal kayak itu namanya cara namanya. Ada juga yang kada rahimakumullah kah? Ada juga nang kada rahimakumullah, ada orang itu cara namanya, bukan hakikat. Kayak apa guru cara mengenal Tuhan guru? Belajar dulu, belajar sifat 20 dulu, belajar. Guru apakah setiap wali itu al-halaj? Kada juga. Al-halaj itu apa? Karena al-halaj itu nama orang, wahai lah. Apakah setiap wali itu al-halaj? Kada. Apa guru, apakah hukum tafakur bagi orang yang tidak salat 5 waktu? Tafakur itu disuruh, tetapi kalau dia tidak salat 5 waktu berarti berdosanya karena meninggalkan kewajiban. Jadi beda apa namanya? Beda ibadahnya. Orang aku bertafakur aja kada sembahyang. Nah, tidak sembahyangnya itu tetap hukumnya haram. Nah, karena meninggalkan kewajiban. Bertafakur itu disuruh aja orang. Baik waktu sembahyang kah, di luar sembahyang kah, disuruh aja tafakur. Beda amaliyah namanya. Assalamualaikum, Datuk Abulung tuh pernah salat di hutan. Ya semua. Jangan bila seikung wali sembahyang di hutan berarti semua orang nambah sembunyi sembahyangnya wali lah, kada juga. Guru nur saya sayang kalah panjenengan. Wali zaman sekarang banyak live di TikTok, masya Allah, bisa jadi itu. Waalaikumsalam, Jolak Jain, amin, terima kasih hadir, masya Allah. Diduga tidak ingin meributkan malaikat, beberapa orang mencatat amal baiknya sendiri di media sosial. Bagus itu. Guru, apakah setiap wali itu al-halat? Al-halat itu maksudnya seperti apa? Al-halat itu kayaknya ulun jelaskan. Nah, kalau orang misalnya apa yang dirasakan ketika orang ma'rifat itu sama aja dirasakan Datuk Abulung, al-halaj. Itu cuma beda-beda sirnya nanti yang berbeda. Kalau tingkatan mereka kepanaannya yang berbeda, baik al-halaj, baik Ibnu Arabi, baik Datuk Abulung, baik Siti Jenar. Itu namanya jindik namanya. Wahdatul wujud sebelum panak setiap salat menangis. Nah,
Salah juga mengartikan itu nona. Nggih, banyak juga orang menangis salat waktu salat itu karena keganangan anaknya, keganangan cucunya, keganangan hutangnya. Nggih, panah di hutang namanya. Panah dia, ya banyak aja orang menangis itu nang kada panah misalnya. Nggih, kada mengerti ilmu, kenapa pian menangis ya? Aku jadi waktu sembahyang keganangan cucu aku jadi menangis aku. Jadi kada bisa juga disebutakan panah. Nggih. Karena ilmu batin itu berbeda lah, kada bisa dilihat nona dengan jahir, kada bisa dilihat dengan jahir, kada bisa. Orang sidin tuh panah aja kan apa tertawa terus ya. Nah itu beda berarti kepanaannya. Karena orang panah itu di waktu panah itu bisa menangis, bisa tertawa, bisa terdiam, bisa dia itu kagum, seperti itu. Jadi kadang-kadang misalnya, wah tuh sidin tuh menangis panas aku aja. Takoni sidin kenapa jipian menangis ini waktu orang asrakal anu sidin bisul ku anda baca aja sidin beda nanti ajar sana. Jadi kada bisa dilihat dengan jahir lah. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu ya Masya Allah. Ini wali tertutup dari manusia karena dosa paling besar datang dari manusia. Salah, dari diri kita. Kalau orang sudah di martabat mali itu, dosa yang paling besarnya adalah ketika dia terhijab daripada memandang kebesaran Allah Ta'ala. Itu yang paling besar bagi dia. Jadi bukan dari manusia tetapi dari dirinya kalau sudah makamnya wali. Makam wali itu makanya disebutakan lau gaba'ani Allah tarfata'ain ma'adatu bikuprin. Nah itu tingkatannya anonlah. Ujar wali itu, buhan wali itu, seandainya Allah Ta'ala itu terhijab daripada aku sekejap mata saja, terhijab dari aku sekejap mata, maka aku bilangkan diriku ini adalah kafir. Nah itu bukan dari manusia berarti, dari dirinya. Kalau wali itu lah, wali itu kada bisa terhijab lagi dia dengan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kita harus paham. Jadi kalau kita martabat kita kada di situ, biar kita kada paham. Jadi kada bisa kita martabatnya seperti itu. Jadi kufur itu ada dua. Nah, kufur itu nang benar-benar kafir berarti keluar daripada Islam. Nah itu dosa yang paling besar. Dosa daripada Islam paling besar ada murtad. Makanya wali tadi bijar pian, wali itu tertutup dari manusia karena dosa paling besar datang dari manusia, dari dirinya sendiri. Kalau sudah makamnya wali, dari dirinya sendiri dia kada mau lagi terhijab. Kalau dia terhijab, maka dia membilangkan dirinya sebagai orang yang kafir. Kada dari manusia. Kalau dia memandang manusia ini kada ada hijabnya wali itu. Hingga kada mau dia memandang karena sudah pandangan di makam wali itu tidak ada lagi yang dilihatnya al-sar wal khair minallah. Hakikatnya dia memandang adalah wahdatul wujud dah, wahdatul sifat, wahdatul suhud sudah. Kada ada laginya. Kada ada lagi istilah bahasanya tuh ampun maaf lah kalau orang di dalam makam wali itu bahasanya tuh dia kada memandang yang dilihatnya itu kada. Tetapi memandang yang meliputi akan setiap sesuatu yang dilihatnya. Siapa yang meliputi itu? Yaitu kemal dan jamalnya sifatnya Allah Ta'ala. Guru kalau sir adalah hubungannya dengan tapakur. Tapakur itu nanti menghasilkan akan sir. Namanya ilham dulu namanya. Pacar rajul lah. Jadi kalau orang itu bertapakur namanya ilham nanti datang. Ilham itu apa? Ilham itulah yang membawa seorang kepada ma'rifat nanti. Kalau dalam kitab namanya warid, ilham, irsyad namanya. Kalau ulun mengatakan biasanya irsyad. Karena datangnya bekajutan dan lejat. Nah kita mesti tapakur, ya Allah bagusnya, 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 bagusnya. Atau ya Allah dosa ulun banyaknya, banyaknya, banyaknya dosa ulun. Diingatkan itu, lalu datang irsyad di dalam hati kita. Rasa lejat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu menyuruh beristighfar, entah itu menyuruh sembahyang. Nah itu seperti itu nanti warid namanya. Itulah ilham namanya, itulah sir namanya. Kalau sebelum kita mencapai ma'rifat, itu namanya sir namanya. Nah itulah pacar rajun. Nekat. Amin ya rabbal alamin. Arija gratis, masya Allah. Enggih. Guru kenapa keempat sahabat tidak dipanggil wali jika wali ada? Wali beliau sudah melampaui martabat itu. Jadi di makam sahabat. Artinya ketinggian makam wali itu tidak akan melebihi makam sahabat. Jadi kenapa sahabat itu kada disebutkan wali, lebih dari wali sudah. Ini puncaknya wali itulah, kepuncakan wali itu adalah melihatnya Rasulullah. Bahasanya tuh senantiasa bertemu Rasulullah. Itu pun di dalam mimpi dan yakhuzah ketika Rasulullah waktu sudah namanya.
dihubungkan, disamakan seolah-olah sama dengan sahabat. Jadi tingkat kewalian yang paling tinggi adalah yaqzah, dia melihat dengan Rasulullah ketika waktu jaga, tidak waktu tidur. Sedangkan sahabat itu bukan waktu dia tidur, tetapi di waktu jaga terus melihat sahabat. Itulah ketinggian makam sahabat itu, kada bisa menyamai akan itu wali tadi dengan sahabat. Tapi kalau mulhaq, iya, mulhaq itu artinya dihubungkan, disamakan derajatnya boleh, tetapi tidak sama derajatnya dengan itu sahabat tadi. Kamu adalah tergolong daripada orang-orang yang saleh ya. Kenapa? Karena kamu suka berkumpul dengan orang yang saleh. Apakah engkau orang saleh? Tidak. Yusaruna suma'an man ahab, jelah dihalau manusia itu beserta yang dicintainya. Yang dicintainya siapa? Orang-orang soleh, orang-orang wali, padahal dia bukan orang yang wali. Nah, begitulah martabat kewalian seseorang tadi. Kenapa sahabat tidak disebut wali? Karena mereka adalah orang yang lebih tinggi derajatnya daripada wali. Wallahu a'lam. Minta doa guru garisan kami sekeluarga, anak dan bini ulun, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Datu Abulung tu makam mukarrabin pana dan baka di mana pian tahu. Semua tentang rasa jal armahum kau bahari enggih diminta. Waalaikumsalam warahmatullah. Ulun batakun, bila membaca doa burdah ulun menangis. Masya Allah Mas Nah, terima kasih. Namun sudah duduk di sifat kehambaan itu yang karam di Muhammad, bisa jadi tergantung musahadahnya. Robiantola. Jadi kita itu duduknya di karam, aku di karam dengan Nabi Muhammad ya. Duduknya di mana? Tergantung musahadah bian. Karena duduk kita di makam, namanya makam itu makam Nur Muhammad kah, makam panapir Rasulullah kah, itu tergantung daripada pandangan batin kita. Batin kita yang memandangnya, memusahadakannya. Hasil isa amaliah apa yang kita amalkan buat anak supaya dapat ilmunya di pondok. Amaliah. Kalau kekanakannya diniatakan, kekanakannya itu nah diniatakan kekanakannya itu nah kalau pian seorang mun kekanakannya itu baca selawat banyak-banyak, menja selawat umi kalau orang yang memunduk. Kalau lagi munduk banyak membaca salawat umi. Jadi kalau kita munduk tuh selain kita itu mendapatkan ilmu dan juga rajin berwiritan, maka ilmu kita akan berberkah di samping kita itu taat dengan guru. Taat dengan guru. Ada satu pesantren itu besar dan murid-muridnya itu banyak jadi alim-alim. Peraturannya tidak banyak, satu aja. Peraturannya tulisannya mungkin kalau orang yang bisa ke pesantren itu dan muridnya di mana-mana sudah menjadi orang-orang yang alim-alim, peraturannya satu aja dilihat. Baik di sekolahnya tulisannya siapa taat berberkat. Itu aja tulisannya. Peraturannya siapa taat berberkat. Seperti itu aja tulisannya. Jadi orang yang sekolah pesantren itu yang utama berwiritan, yang kedua taat di pondok. Kalau ibunya, orang tuanya sering bersedekah kepada orang alim, membantu orang alim, mengajak anaknya ke tempat orang alim, bersedekah meniatkan supaya anaknya menjadi orang yang alim. Acil isahlah. Guru, apakah roh dan jahir itu diambil dari zatnya Nur Muhammad diciptakan? Keduanya dari Nur Muhammad. Karena kita ini adalah kenyataan daripada roh. Roh kita itu kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadi batang tubuh kita dan roh kita ini adalah sebijian kenyataan Nur Muhammad. Karena keduanya terbit daripada Nur Muhammad. Wa minhu tafarra'al wujud ba'da khalqan ba'da khalqin bima hadasa wa ma taqaddam. Kita ini dari makhluk yang dahulu sampai yang sekarang ini itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Kita mempunyai zat, mempunyai mendengar, melihat, bergerak, berdiam, batang tubuh kita ini kenyataan daripada roh. Artinya bergerak berdiam kita, mewujud kita ini adalah kenyataan roh. Kalau tidak ada roh kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berucap kalau tidak ada roh. Sedangkan roh itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Berarti batang tubuh kita ini bukan kenyataan daripada roh, tetapi kenyataan daripada Nur Muhammad. Berarti zahir dan batin kita ini adalah bahasanya adalah kenyataan atau tidak mewujud. Yang mewujud ini adalah Nur Muhammad. Seperti itu aja. Karena ulun jelaskan rinci banyak.
Guru, kalau tapakur 7 hari 7 malam terus meningkatkan salat hukumnya bagaimana? Tapakur 7 hari 7 malam terus meninggalkan salat, berdosa itu sayangnya. Tetap berdosa. Bertapakur aja 7 hari 7 malam kada bersembayangan, salah. Salat menangis karena dosa gimana tuh? Sah saja salatnya asalkan jangan mengeluarkan suaranya. Nah, misalnya sembahyang ingat dosa lalu keluar air matanya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh aja asalkan jangan nah batal salatnya. Seperti itu. Berdiri alif, lam awal lam akhir ha duduk, kebanyakan Rubianto duduk di sifat kehambaan. Itu lain, duduk di sifat kehambaan itu namanya Rubianto lah, duduk di rakam namanya. Lain di kehambaan. Mun pian mengatakan mim ha mim dal berdiri alif, itu namanya berdiri di rakam namanya, bukan di kehambaan. Berdiri dia di kehambaan itu pian duduk di kenyataan Nur Muhammad namanya. Muhammad itu kan kenyataan daripada Nur Muhammad. Nah, coba kita berpandir itu jelas yang lainnya. Ulun naikkan Rubi, naik Rubi. Nah, ulun geser dulu lah. Kalau naikakannya berarti berakhir tuh. Haruskah guru Acil Isah? Acil Isah mana dulu ini? 2 Acil Isahnya. Nah, minta maaf lah yang pertanyaan yang lewat-lewat lah. Minta maaf dulu pertanyaan yang lewat-lewat. Minta maaf dulu. Mama Gipari hendak naik. Ulun naikkan pian lah, kalau ia bertanya langsung aja ditanyakan lah Mama Gipari. Ya, langsung aja Mama Gipari. Kalau pian bisa on cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi guru. Ampun maaf, minta halal minta ridha ulun dunia wal akhirah dahulu. Ini ulun hendak bertakun guru tentang ibaratnya musyahabah diri, letak duduk dan cara mengamalkan tuh kayak apa guru? Musahabah kan musahadah. Muhasabah. Masya Allah. Ya, ini apa? Musahadah kah, muhasabah kayaknya ada musahabah, ada muhasabah, ada musahadah. Musahadah guru. Musahadah. Ya lah. Tentang musahadah duduknya dan menjalankannya inggih. Pian duduknya di mana dulu urun bertakun? Karena orang musahadah itu harus mengerti dulu yang dimusahadahkan. Pian musahadahnya apa dulu? Musahadah itu ada beberapa jalur. Yang paling utama itu jalur Nur Muhammad atau jalur tauhid. Pian musahadahnya di mana? Nang lun takunakan di tauhid dulu, Bro. Nggih. Amun pian musahadah di tauhid ulun lagi bertanya. Pian bisa belajar sifat 20. Iya, karena istilahnya Mama Giparila seperti ini. Inggih. Kurang itu kayak apa? Hendak musahadah. Kalau yang dimusahadahkan kada tahu. Makanya ulun kada langsung ini itu menjelaskan musahadah di tauhid seperti ini. Sedangkan di bawah itu dia kada tahu apa yang dimusahadahkannya. Kalau dia kada tahu yang dimusahadahkannya, jar pian ulun di jalur tauhid, jar pian berarti melalui kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti kalau pian melalui kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pian harus tahu dulu kandungan kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah itu, akaidnya. Seperti itu. Jadi kita itu kada bisa memusahadahkan sesuatu. Ulun guru di jalur tauhid ya. Apanya yang pian musahadahkan di jalur tauhid itu? Kalau pian kada mengerti ilmu tauhidnya. Nah, seperti itu. Bukan ulun merendahkan orang, ndak jua, cuma kebanyakan orang dibetakun langsung ke atas sedangkan di bawah kada paham lagi. Makanya ulun takun akan mun pian mahayalakan gubernur, kada tahu sifat gubernur, kayak apa pian mahayalakannya? Kayak apa pian memandangakannya? Kayak apa pian margerak dia diam pian kalau pian kada mengerti sifatnya?
Jadi kita tuh musahadah tuh mengerti dulu dasarnya yang kita musahadahkan tuh. Paling kada ujar orang, pian tahu lah lawan gajah, tahu aja pian. Apa? Ganal aja pian. Pikirkan ganalnya tuh aja dulu. Karena keilmuan kita sampai gajah itu ganal. Yang satunya jurang kan tahu lah gajah, tahu aja belalai, punya belalai. Pikirkan belalainya aja. Nah, kita musahadah di dalam ilmu tauhid ini, jalur tauhid jar pian. Nah, ulun batakun kayak apa dulu pian biasanya musahadah di jalur tauhid itu? Yang pian musahadahkan apa? Ala guru. Pian itu nah, waktu kita mujakarah aja. Jar pian ulun gure lewat jalur tauhid. Nah, ulun batakun lewat jalur tauhid itu napa yang pian musahadahkan? Jadi pian wani menyambat aku nih lewat jalur tauhid. Halo. Nah, kan kayak itu, kan kita kayak itulah. Jadi di antaranya tuh harus seperti itu tuh kita. Sinyalnya guru ai. Sinyal pian lah. Inggih. Enggak. Aja turun aja dulu pian kira ulun naikkan bahasa. Inggih. Banyak minta lah minta Sinyalnya ridha kadang ulun. gitu. Nggih, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hanana. Ya Hanana. Masya Allah, terima kasih. Sambil menjawab ya lah. Hantu belau. Wah, hantu belau. Ketika cabai menjadi merah, hijaunya kemana guru? Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat aja gurunya, alhamdulillah. Apa kabar? Apa tadi? Baik aja. Nah, Tujuh aja mun baik tuh ya sudah. Ya tak. Nanda guru melihat kenyataan aja lagi. Melihat kenyataan ini berdiam aja berarti lagi. Karena dia nyata di dalam diam. Ya. Bila bergerak berarti nyata di dalam gerak. Nyata. Tuhan bersembunyi di dalam terang jarang. Terang tuh nyatanya. Bila nyata kadada berarti yang nyata nih. Iya. Iya, nak sudah aman kayak itu. Enggak. Ketujuh benar ya, ketujuh aja. Masya Allah, tabarakallah. Izin guru ini sama-sama haus kah guru. Kada tahu ulunnya ulun suam melihat pian lawan abang Udin Timbak. Enggih ulun seperguruan. Guru pian orang mana aslinya? Orang Banjar juga aslinya. Acil Isa Najah guru. Oh ya. Iya Acil Isa Najah. Sekarang ini sudah cari mursid al-muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, selalu guru. Amin ya rabbal alamin. Minti rahmatul lil alamin channel. Rahmatan lil alamin. Masya Allah. Guru bagaimana cara salam salat yang benar? Guru bagaimana cara salam salat yang benar? Jadi salam itu seperti ini lah, salam itu. Jadi salam itu ada dua kaul. Satu seperti ini, tetap muka kita setelah kita melihat telunjuk kita kan waktu mengucap asyhadu alla ilaha illallah itu mata kita kan dipindah ke telunjuk kita. Nah, ketika salam itu kita menghadap kiblat sampai kalimat assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu tuh satu kaul. Yang kedua, tetap aja assalamualaikum warahmatullah. Kepalanya digisir dari mulai assalamualaikum warahmatullah. Ingatkan di waktu salam tuh yang penting dada ini jangan tergisir, jangan assalamualaikum. Nah, itu sebelum kalimat kum itu apabila tergisir dada daripada arah kiblat maka tidak sah salatnya karena dadanya beralih arah daripada arah kiblat.
Jadi kaulnya seperti ini, dua macam. Jadi ada yang sampai assalamualaikum baru dipalingkan mukanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari awal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Dua kaul itu yang dipegangi. Nggih. Siapa itu? Nasyifa namanya. Nggih. Sifat. Nah, hehehe, patur, masya Allah. Guru kisahkan tentang Nur Muhammad aja guru supaya mesra. Iya itu. Nggih. Guru mintarilah guru nggih sama ulun hanya menyimak guru nggih. Sifatnya harus tahu terlebih dahulu jalur tauhid, jalur hakikat. Iya, muhid bujur. Jalur hayat. Guru, waduh kaisar jalur hayat itu berarti kada maujud sebenarnya. Paling nyaman lewat jalur yang mana guru? Tergantung pian. Ulun kada bisa memadahkan pian ini jalur Nur Muhammad kah atau jalur tauhid, kada bisa. Karena seseorang itu berbeda jalurnya biasanya. Nah, yang kedua apabila orang itu berguru mursyid, dia menuruti jalur guru mursyidnya. Ini apa yang diarahkan guru murabi mursyidnya. Karena guru murabi mursyidnya itu lebih tahu keadaannya. Lewat jalur mana dia. Muhid, roh rohani yang menyaksikan di dalam bawah alam sadar kenyataan sifat. Iya benar itu. Itulah nang syahadat yang sebenarnya, musyahadah yang sebenarnya. Guru salat witir 3 rakaat lebih baik 2 kali salam atau 1 kali salam. Kalau menurut Imam Syafi'i 1 kali salam baru sah. Kalau menurut imam lain, Imam Malik misalnya sah saja langsung 3 rakaat. Kalau menurut Imam Syafi'i yang satu cuma 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, habis itu 1 rakaat, seperti itu. Nah, kalau kita di Mekah itu biasa menemui kalau salat witir itu di bulan puasa ada yang 3 kali langsung sekali salam, ada juga yang 2 kali baru habis itu salam. Itu kalau di Mekah biasanya karena berbedanya mazhab imam yang mengimami di waktu itu. Belajar tauhid tanpa ibadah masuk ke dalam talab apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja guru, nikmati inggih aja. Bawa ba'amali aja dulu bila kada paham inggih bujur ta. Alhamdulillah wassalam tabarakallah. Guru bolehlah betakon, boleh hai betakon inggih. Acu terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ulun menyemak guru lah inggih minta rida guru berbetakon. Assalamualaikum masyaallah. Ahmad Sunandar, assalamualaikum guru ulun. Karam benar sudah dalam lautan nur. Wah, gimana pian tahu pada dia pian karam? Karam itu kalau karam itu kada tahu lagi sayang. Kalau karam itu karam di makam musyahadah paling. Inggih. Kalau karam itu kada tahu lagi dengan yang lain. Itu karam namanya. Merasakan guru mursyid itu seperti apa guru? Tergantung orangnya. Nggih. Tergantung kita tuh merasakan guru mursyid itu tergantung mahabbah kita terhadap guru mursyid. Jadi mahabbah kita itu dengan guru mursyid itu nah tergantung mahabbah kita. Yang pian bisa merasakannya tuh. Udin Ugis. Kalau musyahadah di sifat 7 sifat ma'ani makam apa itu namanya guru? Itu makanya makam panapilah namanya. Makam panapilah tetapi belum pana. Panaknya di makam musyahadah baru udin lah. Ini hujan amari. Nah, jadi kalau orang memusahadahkan terhadap dirinya di sifat 7 itu berarti dia itu adalah makamnya adalah panapilah namanya. Tetapi kalau suhudnya adalah suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah, mensuhud seluruh alam ini datang daripada nang satu adalah menerbitkan semuanya, itu namanya makamnya bakabillah. Makam bakabillah, makam panapilah di saat musyahadah, bukan berarti panah lagi lah. Kalaunya panah sama aja nanti. Itu udin lah. Karam jukung ngulun guru minggu dulu. Ingat abah mamamu di Banjar di mana guru? Ulun kada di Banjar. Guru kalau musyahadah itu tauhid jalan diri jua loko. Iya jalan diri kita semuanya jalan diri kita. Yang musyahadah itu kan diri kita. Maksudnya yang melakukan musyahadah itu diri kita.
Nah, di waktu kita musahadah itu apa yang kita musahadahkan? Melihat kebesaran keelokannya Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, dan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu namanya wahdatus suhud. Artinya seluruhnya ini kita harus wahdatus suhud. Namanya mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Artinya yang satu apal yang satu, seperti itu. Ibnu Ma'ruf, waalaikumsalam. Ulun mau batakun, kalau kita berpikir badan kita berdiri semua, berpikir badan kita berdiri, bulu badan kita lah, itu tergantung kita, tergantung yang dipikirkan apa dulu. Inggi kalau lah yang dipikirkan apa, inggi kalau yang dipikirkan hantu geraya pantas merinding, ya macam-macam. Ulun berpikir di waktu tempat yang dingin, ya pantas. Yang dipikirkan tuh harus kita jelaskan dulu. Ulun misalnya waktu tapakur merinding, ulun waktu terpakur rasa lenyap, ulun waktu terpakur itu menangis. Nah, itu kan baru kita bisa menjelaskannya. Kalau ulun waktu tapakur, tapakur apa? Tapakur macam-macam tapakur itu. Tapakur itu artinya memikirkan. Ulun 4 batakun guru ulun bagawi tempat keluarga, tapi tahu modal awalnya itu riba bagaimana pada gawian kita. Masalah orang itu awalnya adalah misalnya daripada barang yang haram. Nah, ulama mengatakan kalau kita begawi itu orangnya modalnya dari minjam di bank atau apa, itu kita mengambil hak kita aja sebagai upah sebenarnya, asalkan gawiannya itu bukan gawian yang haram. Walaupun modalnya dia dari yang haram tadi, tapi gawiannya kada yang haram, kita berarti mengambil hak kita sebagai upah saja. Adapun urusan dia itu urusan dia, modalnya dari haram gak apa, yang penting pekerjaan kita itu halal. Itu lain tempat itu yang memang menyiapkan keribaan semuanya, misalnya seperti bank konvensional. Nah, itu kan memang tempatnya riba, maka begawi di situ 4 riba juga, haram juga, mencatatnya haram juga. Nah, itu seperti itu, menunjukkannya barangnya haram juga. Nah, beda dengan kita misalnya orang itu modalnya daripada yang riba, pekerjaannya halal aja, maka halal aja kita mengambilnya di situ. Cara mengusungkan diri itu kayak apa guru? Macam-macam caranya. Ada yang berzikir, ada yang bertafakur. Nah, itu ada dengan cara puasa, ada dengan cara salat. Menunjukkan kelemahan dirinya itu macam-macam. Ini di antaranya yang paling cepat biasanya tafakur dengan zikir sebenarnya. Dereknya mah enje, masalah aji pahami. Tafakur Tuhan, tafakur Tuhan, takur. Guru belajar ilmu syariat tapi meninggalkan salat, apa hukumnya? Meninggal belajar ilmu syariat meninggalkan salat berdosa, tetap meninggalkan salatnya itu. Belajarnya hukumnya wajib. Ini belajarnya hukumnya wajib, meninggalkan kewajiban hukumnya berdosa. Mama mawarlah. Sinyalnya terputus-putus naljena wadah ulun. Amin ya rabbal alamin. Naljena. Jual beli online itu salah guru saja kata bapak. Guru bolehlah salat qabliyah subuh di rumah atau salat subuhnya ke masjid itu paling abdal. Paling abdal itu sembahyang sunat subuhnya di rumah atau sembahyang sunat yang lain itu di rumah. Zuhur kah, asar kah, sembahyang sunatnya di rumah, lalu misalnya di masjid. Sembahyangnya memakai barang atau baju bekas luar negeri hukumnya bagaimana guru? Kada apa-apa. Asal kayak barangnya itu halal aja, kada terbuat daripada najis, dia saja. Hingga semua kain kita ini kan kebanyakan produksinya dari luar negeri, dibuat di baju di Indonesia. Atau baru barang daripada luar negeri tadi itu. Misalnya orang itu bekas karena mumpun pian meyakini ini bekas karena babi atau karena najis mugalaja, dicuci dulu, dibersihkan sesuai dengan ketentuannya, baru pian pakai kalau pian ragu-ragu. Tapi kalau pian kada ragu-ragu bolehlah memakainya, boleh aja. Apa artinya syahadat itu guru? Siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan? Inya juga ada menyaksikan. Inya siapa? Nah, inya itu 2 macam kena versinya. Versinya maksudnya di tingkatan musahadapian. Ada orang di tingkatan salikin dulu pertama ia ada merasa menyaksikan. Nanti inya kada menyaksikan lagi, tetapi yang menyaksikan itulah yang menyaksikan kenyataannya. Itu di mana guru? Itu di makam musahadah yang tertinggi nanti sebelum dia mencapai wasil. Kalau dia mencapai wasil, kada ada lagi dan menyaksikan. Apa yang disaksikan? Karena inyalah yang ada. Jadi tingkatan orang itu kada perlu kita mau siapa yang bersaksi aku. Tingkatan awam memang aku yang bersaksi. Nah, di tingkatan musahadah nanti tiada yang menyaksikan.
kecuali dengan penyaksiannya juga. Ini sudah tingkatannya salikin namanya. Tingkatan ilmu orang sudah di makam musyahadah. Itulah benar-benar dia menyaksikan bahwasanya dialah yang menyaksikan kenyataannya. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, kadada lagi menyaksikan. Yang disaksikannya adalah jamal dan kamalnya. Arab tu Rabbi bir Rabbi. Dia menyaksikan akan dirinya sebenar-benar menyaksikan, bukan di makam musyahadah. Karena kalau di makam musyahadah itu dia memang masih tidak merasa ada. Namanya mutu qabla antamut. Mati dirinya di dalam hakikat, sehingga yang hidup itulah menyaksikan kenyataan yang hidup itu. Nah, beda nanti kalau di makamnya musyahadahnya, yaitu di makam wasil. Nah, dia itu benar-benar dia yang menyaksikannya. Seperti itu risalah. Assalamualaikum, cara akad jual beli online kayak apa guru? Akad tuh macam-macam. Akad tuh ada jual, aku beli, aku bebaskan kepada engkau, aku serahkan kepada engkau, atau terima kasih, atau iya. Nah, itu bahagian daripada akad. Jadi kalau akad itu yang terakhir adalah antaradin, sama-sama ridha. Bila sama-sama ridha berarti sudah akad itu. Kayak apa akadnya jual beli? Bila sama pada ridha berarti sah akadnya. Nah, guru, antara bayar utang dan sedekah mana yang lebih utama guru? Kasih paham ulun guru. Inggih. Bersedekah itu hukumnya adalah sunnah hukumnya. Walaupun kita ada hutang, sunnah bersedekah. Hukumnya sunnah bersedekah walaupun kita ada hutang. Sunnah. Haram bersedekah itu kalau kita ada hutang. Yang haram seperti apa? Misalnya duit ini 10 juta untuk bayar hutang dan jatuh tempo. Ketika kita sedekahkan maka hutang tadi akan kurang. Dan kita tidak menemukan lagi uang untuk menutupi 10 juta. Sedangkan tempo utang tadi selesai hari ini. Lalu kita ada orang bersedekah, lalu kita bayarkan misalnya bersedekah 5 juta, sedangkan hutang kita 10 juta. Sedangkan untuk mendapatkan 10 juta itu tidak ada, karena dikurangi oleh 5 juta tadi itu. Sedangkan hutang tadi sudah jatuh tempo hari ini, maka itu haram bersedekahnya. Nah, jadi bersedekah itu sunat, kalaupun dia ada hutang, tetapi ada jalan aja untuk mendapatkan duit untuk bayar hutang, tuh hukumnya boleh dia bersedekah, sunnah hukumnya. Yang tidak boleh ketika duit utang itu dibayarkan, disedekahkan, sedangkan tidak ada jalan untuk membayar hutang itu selain daripada duit itu, maka bersedekah itu haram hukumnya. Baca di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua, yaitu setelah babul zakat, di ujung daripada babul zakat. Kalau musyahadah di nur, yang dipandang nur, yang memandang nur juga. Terus makam apa itu namanya? Makam panapi nur namanya. Makam pinur pada musyahadah namanya. Dia belum pada nur sebenarnya. Makanya makam pada nur itu sebenarnya kalau ulun jelaskan dua tingkatan. Satu makamnya fana pada Rasulullah, yang kedua nanti fana fillah namanya. Nurnya itu fana fillah. Setiap orang yang fana pada nur Muhammad, yang sebenar-benarnya fana, nanti hilang nur Muhammadnya. Yang nampak cuma jamal kamalullah. Makanya ada pertanyaan di sini, ulun musyahadah nur Muhammad guru, tetapi yang nampak apalnya aja, yaitu memang benar. Berarti kada panah dengan Rasulullah, langsung panahnya fillah namanya. Seperti itu. Jadi kalau kita musyahadah itu pandangannya tetap aja panah di nur namanya. Ini belum panah yang sebenarnya lagi. Tapi pikat kada belajar ilmu tarikat syariat mana yang wajib guru. Syariat itu disempurnakan dulu, mamawar lah, nanawar. Ilmu syariatnya disempurnakan. Karena ilmu syariat itu diamalkan, yang mana tarikat namanya. Ilmu syariat tuh kita belajar ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat tuh syariat hukumnya. Lalu mengamalkan ilmu syariat tuh namanya tarikat namanya. Nah, dengan mengamalkan ilmu syariat itulah namanya kita akan mencapai kepada makam hakikat. Nah, setelah sempurna syariat, tarikat, hakikatnya, nah ma'rifat itu baru diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Jadi orang itu tidak bisa mencapai ilmu hakik ma'rifat terkecuali sudah sempurna mengamalkan ilmu syariat. Sempurna syariat artinya benar zahirnya menurut syariat, hakikatnya benar, yaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dia akan mencapai ma'rifat. Guru, bagaimana guru kalau kita bermimpi bertemu istri bagaimana Rasulullah? Istri baginda Rasulullah. Guru, kalau kita bermimpi bertemu istri baginda Rasulullah, bibinian kah?
Almun sudah sampai ke apa guru kada kawa mengisahkan sampai orang nak sampai aja. Kelejatan salat zikir belum didapat, kurangnya di mana labah. Kalau belum kelejatan berarti di musahadahnya. Kalau kita beribadah tuh kada merasakan lezat berarti di musahadahnya yang kurang. Di musahadahnya. Karena bila orang 4 batakun guru lah amun kuitan sudah meninggal lapas siksa kubur jar. Bila anak-anaknya sudah belajar hakikat kada seperti itu. Karena dosa yang kita bawa tetap aja, cuma anak itu mendoakan orang tua. Ada berarti belajar mau hakikat berarti lepas sisa kubur, kada seperti itu. Ada seperti itu, siapa pulang gurunya melajari itu. Hanyut. Waalaikumsalam. Kada bujur, sewetilah. Doanya di mana minta rela mana biar guru minta doanya. Amin. Apa tanda-tanda berisi murabi mursi? Bukan tanda-tanda. Apa tanda-tanda sudah berisi murabi mursi? Kada bisa biar kada dah. Orang berisi murabi mursi itu pertama orangnya dekat dengan gurunya. Yang kedua mengamalkan ilmu. Seperti apa kada tahu pian kecuali pian mengetahui murabi mursidnya siapa. Seseorang itu. Jadi hanya tanda-tanda apa misalnya orang wasil kah ini orang bermurabi mursid itu kadang-kadang amaliyahnya bisa kada dilihatkannya dengan orang ya karena orang rapilah kalau bermurabi mursid itu ada yang nampak dia bermurabi mursid, ada yang tidak nampak. Makanya murabi mursid itu kadang muridnya bukan yang di dekat dia itu, kadang-kadang orang yang dekat dengan dia tapi dia kadang mau belajar dengan guru itu berarti dia kadang bukan murid murabi mursid itu. Kadang ada orang yang jauh mahabbahnya tinggi, belajarnya bagus dengan sidin. Nah itu bisa itu murid sidin. Makanya khalifah daripada murabi mursid itu kadang mesti selalu orang yang dekatnya. Bisa ada murid sidin itu yang tersembunyi, yang jauh, yang tersembunyi. Karena apa? Karena ta'aluk mahabbahnya dengan peguruannya atau yang lainnya dia itu. Tapi yang paling pian ketahui biasanya orang yang benar-benar di bawah bimbingan murabi mursid itu khadamnya sebenarnya. Khadamnya. Walaupun sidin kada kelihatan mengajari daripada khadamnya itu. Tapi khadamnya itu adalah itu benar-benar orang bermurabi mursid karena dia ta'aluk zahir dan batin. Zahirnya berkhidmah, batinnya mahabbah. Itulah yang sebenar-benarnya orang yang bermurabi mursid itu. Jadi kalau pian mengetahui ciri orang bermurabi mursid itu adalah zahirnya adalah berkhidmah, batinnya mahabbah. Itu baru namanya orang itu bermurabi yang sebenarnya. Nah, nanti panjang penjelasannya. Batinnya mahabbah itu seperti apa? Lalu zahirnya berkhidmah itu seperti apa? Nah, itu yang paling kita kada ketahui biasanya. Amin. 50 juta emas 50 gram masuk zakat lah. Sekarang ini kada wajib zakat. Emas 50 gram, duit 50 juta berarti 75 gram, 80 gram kalau nilai emasnya Khairuddin lah. Jadi kalau 50 gram emas sekarang harganya 2 juta. 2 juta itu berarti 25 gram. 25 gram tambah 50 gram dapat 75 gram. Berarti kada wajib zakat. Yang masuk zakat itu 77,8 gram atau 80 gram. Itu pun kalau niatnya menyimpan. Kalau niatnya tidak menyimpan kada wajib. Kalau emas kada wajib zakat itu Khairuddin lah. Kurang daripada anak emas. Karena zakat harta itu dihitung daripada emas 80 gram. Jadi kalau 80 gram sekarang ini kalau punya harta itu dagangan 160 juta. Itu totalnya setahun itu penghasilannya 160 juta berarti wajib zakat 2,5%. Kalau di bawah 160 juta bawa rungan, batukuan di bawah 160 juta kada wajib zakat. Kenapa? Karena nilai emas sekarang ini adalah 2 juta lebih. 2 juta lebih. Jadi kalau 80 kali 2 berarti 160 juta.
Guru, kalau kita bermimpi bertemu dengan istri baginda Rasulullah dengan Siti Khadijah, kalau nya perempuan biasanya mau bermimpi, kalau laki-laki tidak mau. Bermimpi istri Nabi itu biasanya perempuan. Ini secara anunya perempuan, kada bisa laki-laki biasanya. Ini salam dari Malaysia, saya baru belajar sifat Jamal dan Jalal, belum paham. Wah, langsung ke intinya itu. Ulun panah di mana abah boleh laga. Ulun panah dua mama abah boleh lagu. Boleh aja, kada apa siapa mada kan kada boleh. Kul walahul ahad, kul huwallahu ahad kala. Apa roh jabaran yang panjang aja menjabarakan itu. Setiap Al-Quran itu kalau kita jabarkan, apalagi ke tauhid itu kada ada habisnya. Guru, ketika kita memakan haram di waktu kecil, ambil buah orang, bolehkah diganti sedekah untuk gantinya? Boleh, kada apa-apa. Tetapi kalau kita dibalum balik itu kada dihukum akan dosa. Belum balik, belum berakal itu kada dihukumkan dosa. Yang berdosa itu kerlah ketika kita sudah balik berakal, mukallaf sudah, itu baru dihitung berdosa memakan buah orang. Lalu pohonnya kada ada lagi, buahnya ada misalnya, pohonnya kada ada lagi, orangnya ada, bepadah dengan orangnya, kembalikan. Ulun minta doa pian semoga anak cucu ulun ahli, ya masalah edah dan alim, masya Allah. Assalamualaikum guru, melihat diri kita sudah sampai kayak apa atau kita berdiam aja? Bos, orang itu di makam wasil itu apabilanya kada memandang lagi. Ada orang yang sudah wasil itu ketika dia mendapat susah, mendapat senang sama aja, kadadanya. Orang nang wasil itu memikirkan sejam, 2 jam, 3 jam itu kadada, kosong pikirannya selain daripada senantiasa bertakluk ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kada mau gelisah lagi. Itu menunjukkan bahwasanya orang itu sudah sampai kepada makam wasil. Makam wasil itu dia kada memandang lagi ini baik, ini kada memandang, maksudnya cobaankah ini, apa ini nikmatkah, sama aja di pandangannya. Kadadanya gelisah hatinya. Melihat orang sugih kada gelisah, melihat orang susah hendak membantu, kayak bahasanya seperti itulah. Kalau orang wasil itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu kalau di Quran. Namun kada basah guru, apa harus mandi kalau berhubungan, bermimpi berhubungan suami istri? Kada basah, kada wajib mandi. Dari Jambi, assalamualaikum guru, saya mau tanya, bila puasa kita yang tertinggal, apa harus dibayar fidyah juga? Dibayar fidyah apabila melewati 1 tahun. Melewati puasa yang kemarin tidak dibayar karena puasa apa? Karena tidak puasa dengan sebab haid. Lalu sampai hari ini puasa besok belum terbayar, bayar fidyah. 1 harinya 1 mud 8 on. Wajiblah lagi mengkada, wajib mengkada masih. Kalau melewati 1 tahun itu bayar 1 tahunnya 1 mud. Nanti 1 tahun depan bayar lagi 1 mud lagi. Kalau tidak dibayar puasanya, wajiblah dibayar masih, wajib diqadha masih. Roh Kudus itu roh yang sempurna namanya. Yang sempurna di mana roh itu bertakluk sudah bertakluk. Ruhul Kudus itu sempurna. Ada roh kita ini memandang tidak ada zat yang sempurna, tidak ada zat yang bersih, tidak ada zat. Mau itu pang sudah roh Kudus itu artinya kada ada lagi memandang yang lain daripada kebesaran sifat dan zatnya. Oh, pian bermimpi, masya Allah. Ini alhamdulillah kalau bisa bermimpi. Waalaikumsalam, Ustadz. Kalau membaca arwah ada yang jama', ada yang bertujuan. Mana yang paling baik? Kalau baca doa arwah bagusnya bertujuan. Karena menurut Imam Nawawi seperti ini, kalau kita mensedekahkan pahala daripada bacaan kita, pertama diniatkan dulu pahala kita itu untuk si mayit itu. Yang kedua, setelah kita membacakannya, kita mendoakan dengan tujuan disampaikan pahala bacaan kita tadi kepada itu si mayit. Jadi bagusnya baca, bagusnya kalau haulnya haul jama',
Itu kada perlu disebutkan kaum muslimin muslimat saja. Tetapi seandainya orang meminta, itu bagusnya khususan, disebutkan khususan. Karena menurut Imam Nawawi seperti itu baru sampai, menurut Imam Nawawi. Jadi kalau kita berarwahan, itu pertama diniatakan dulu bacaan itu untuk si Fulan bin si Fulan. Setelah itu kita doakan semoga pahala daripada bacaan kita tadi itu disampaikan kepada arwah yang disebutkan tadi. Itulah kalau menurut Imam Nawawi, wallahu a'lam. Musahadah itu tergantung kita, yang mana kita merasa kurang. Musahadah itu kita harus bisa musahadah dulu. Musahadah, wah aku ini di jalur tauhid nyaman, nyamannya seperti ini. Itu kita rasakan dulu. Hendak juhur. Minta maaf, minta ridha dulu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mu'ayyad